Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, Sobat Kicau Mania? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin. Sebelumnya, mohon maaf ya buat teman-teman baru kali ini upload video, karena memang baru sempat buat video dan baru ada waktu untuk membuat video. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas atau mengupas bagaimana cara membedakan burung perenjak kepala merah anakan yang jantan dan betina. Nah, memang bukan hal yang baru ya dalam mengetahui bagaimana cara membedakannya. Banyak yang sudah tersebar di channel-channel YouTube lain dan juga di situs-situs yang ada di Google juga banyak. Dan juga dari Sobat Kicau Mania juga banyak yang sudah tahu bagaimana cara membedakannya. Dan juga sudah paham untuk membedakan perenjak anakan jantan dan juga betina. Tetapi kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana membedakan jantan dan betina yang masih anakan, yaitu burung perenjak. Yaitu dengan cara mudah-mudah saja ya, dan simpel. Jadi di sini saya akan membahasnya. Karena dalam membedakan tentu susah-susah gampang, karena burung masih anakan. Belum banyak terlihat jelas itu jantan atau betina. Jadi di sini perlu ketelitian dan juga pengamatan yang lebih tinggi ya. Oke, kita langsung aja bagaimana cara membedakannya. Ayo. Yang pertama itu adalah kita lihat dari bentuk kepala. Nah, untuk membedakan jantan dan betina yang masih anakan, bisa dari bentuk kepala. Perenjak jantan biasanya memiliki bentuk kepala yang lebih ceper dibanding betina. Sedangkan betina, bentuk kepalanya cenderung lebih melengkung atau sedikit bulat. Biasanya bentuk kepala jantan itu biasanya lebih ceper dibandingkan dengan betina. Nah, itu bisa kita lihat dari bentuk kepalanya. Dan di sini ada bentuk kepalanya dan ada sedikit lebih ceper, dan untuk betina agak sedikit lebih bulat seperti itu. Kemudian yang kedua, warna paruh. Biasanya kalau burung masih anakan, warna paruhnya belum terlihat dengan jelas, dan biasanya perenjak jantan memiliki warna paruh yang lebih hitam dibanding betina. Sedangkan betina warna paruhnya lebih terang atau putih. Itu bisa kita lihat kalau dia sudah sedikit lebih dewasa. Maksudnya sudah agak besar ya, karena di sini burungnya masih perlu diloloh karena memang belum terlalu besar, jadi belum terlihat dengan jelas. Tetapi kita bisa lihat dari warna paruhnya ketika dia sudah meranjak dewasa. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah postur tubuh. Nah, banyak yang salah sebagian kicau mania kalau tubuh yang besar itu jantan, sedangkan yang kecil itu betina. Karena saya juga pernah punya burung perenjak, itu saya prediksi tubuhnya besar adalah jantan semasa anakan. Ternyata prediksi saya salah. Yang tubuhnya besar ternyata tentu betina. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa postur tubuh burung yang masih anakan tidak bisa menjadi patokan karena memang susah-susah gampang untuk membedakannya karena burung masih anakan. Nah, jadi di situ kita bisa lihat dari pengalaman saya yang saya amati, kebanyakan burung yang masih anakan yang betina itu justru malah yang besar badannya, dan yang jantan yang malah kecil. Dan disitu banyak kesalahan daripada kicau mania dalam membedakan jantan dan juga betina. Yang keempat, kita bisa lihat dari bentuk mata. Dari bentuk mata kita bisa melihat dengan jelas itu jantan atau betina. Biasanya bentuk mata perenjak anakan jantan lebih menonjol atau bulat ya. Sedangkan perenjak anakan betina bentuk matanya lebih ceper atau terlihat sayu, agak sedikit lebih sipit seperti itu ya. Jadi tidak bulat seperti jantan. Itu bisa kita lihat dari sorot matanya. Makanya kita melihatnya itu harus dengan teliti ya. Kalau tidak teliti kita bisa salah itu jantan atau betina, seperti itu ya.
Dan biasanya untuk membedakan perenjak jantan dan juga yang betina, kalian bisa lihat dari rambut-rambut yang ada di lehernya. Biasanya perenjak jantan itu memiliki kelebihan rambut, atau rambut ada yang sedikit lebih panjang dari bulu-bulu lainnya. Kalian bisa lihat di video ini adalah rambut yang sedikit lebih panjang. Nah, itu biasanya dimiliki oleh perenjak jantan, karena memang yang saya alami dan yang saya ketahui, perenjak jantan itu memiliki rambut sedikit lebih panjang yang ada di lehernya, sedangkan yang betina itu tidak memiliki rambut. Dan buat teman-teman semua, kalau ini salah, kalau pengamatan saya salah, mohon dikoreksi ya, karena ini pengetahuan dari saya sendiri. Itu pengalaman saya dalam membedakan burung perenjak jantan dan yang betina. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, jenis kelamin untuk perenjak anakan itu harus dilihat lebih teliti. Apalagi kalian beli di toko burung, itu banyak pilihannya. Jadi kalian harus teliti satu persatu yang mana jantan dan yang juga betina. Nah, jadi buat teman-teman sobat kicau mania, mungkin ini bahasan kita kali ini ya, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam memberikan ilmunya, karena saya juga masih banyak belajar dan mengamati burung-burung yang saya rawat, seperti itu. Jadi kalau kalian mau komentar, silahkan kalian komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Itu bebas kalian mau komentar apa, tetapi harus dengan pedoman komunitas, seperti itu. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman semua sobat kicau. Dan yang belum subscribe, silahkan yuk di subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Dan semoga ini bisa membantu kalian dalam membeli burung perenjak anakan atau yang masih trotol. Semoga bisa membantu ya. Dan sedikit saya beritahu, kalau kalian ingin membeli burung perenjak yang anakan, belilah yang masih sehat atau yang sedikit lincah, karena itu akan mempengaruhi kesehatan kedepannya. Jadi jangan beli yang sedikit diam dan agak sakit, seperti itu ya buat teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, sampai jumpa di lain video. Jadi ikutin terus video berikutnya, jangan sampai bosan-bosan, dan semoga bermanfaat bagi kalian dan sobat kicau mania. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye semuanya.